Oh, satu lembar aja. Banyak lembar. Tujuh lembar. Tujuh lembar. Oh, ya. Ini yang halaman. Nanti teman-teman kita bagikan. Oke. Oke. Kayak melu kayak gondrong kayak. Gondrong nek kene ya iki. Gondrong kaya, gondrong bolong. Terkait dengan hari ini apa Pak? Kita mengadakan upacara bendera setengah tiang dan haul mendoakan memperingati gugurnya pahlawan revolusi, 7 pahlawan revolusi yang gugur pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jadi dari fakta catatan sejarah yang kita teliti, itu di semua buku-buku sejarah termasuk sejarah TNI, buku Monumen Pancasila Sakti, buku Pak Harto, dan buku-buku yang lain, itu tidak ada yang menyebutkan pahlawan revolusi ini gugur, diculik dan dibunuh tanggal 30 September. Tidak ada. Karena penculikan dan pembunuhan 7 pimpinan TNI AD ini terjadi subuh. Karena kalau subuh ini kan sudah masuk tanggal 1 Oktober. Bahkan pada waktu itu tanggal 5 Oktober 1965 yang semula adalah hari ABRI yang akan diperingati secara besar-besaran, itu kemudian menjadi hari berkabung karena dengan dilaksanakan pemakaman para pahlawan revolusi ini di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian 1 tahun kemudian, ini tanggal 1 Oktober tahun 1966, itu diperingati hari berkabung, diperingati gugurnya 7 pahlawan revolusi yang dihadiri para petinggi ABRI dan para tokoh masyarakat di Lubang Buaya. Waktu itu monumen belum jadi. Jadi 1 tahun setelah gugurnya para pahlawan revolusi itu, kemudian diperingati hari gugurnya pahlawan revolusi. Tanggal 1 masih. Baru kemudian keluar surat keputusan presiden yang waktu itu pejabat presiden ya oleh Pak Harto, tanggal 27 Desember tahun 1967 itu keluar SK penetapan tanggal 1 sebagai hari kesaktian Pancasila. Seluruh rakyat bangsa Indonesia diperintahkan merayakan hari kesaktian Pancasila dengan baik dan baik gitu ya. Itu tuh di catatan juga. Pada saat itu tanggal 30 September 1967 disosialisakan
disosialisasikan agar tanggal 30 memasang bendera setengah tiang. Itu mulai dari instansi pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai masyarakat terbawah. Jadi untuk pertama kalinya pemasangan bendera setengah tiang itu tanggal 30 September tahun 1967. Kemudian juga untuk pertama kalinya upacara kesaktian Pancasila di mana itu mengibarkan bendera satu tiang penuh itu tanggal 1 Oktober tahun 1967. Nah, itu terus setiap tahun diperingati, upacara itu dilaksanakan, sehingga kalau kita bertanya pada anak-anak muda, kenapa kita memasang bendera setengah tiang pada tanggal 30 September? Mereka akan mengatakan ini gugurnya pahlawan revolusi. Panjenengan begitu enggak selama ini? Ya. Pemahamannya begitu itu. Karena itu ini perlu kita luruskan. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau ada orang tua, pemimpin yang kita hormati meninggal, hari di mana meninggal itu kita harus berkabung. Kalau kenegaraan yang memasang bendera setengah tiang, itu sudah semua. Kalau tidak, kalau hari yang seharusnya berkabung, kemudian melaksanakan pesta merayakan kemenangan, orang Jawa mantu, kemudian sunatan mendirikan rumah disebut tidak elok. Gak elok itu gak indah. Gak indah itu ora sopan. Ora sopan itu tidak beradab. Kasarnya nopo di adab. Sama seperti ini. Maka masa iya kita ini pada hari di mana pahlawan revolusi kita ini gugur terus kita merayakan kemenangan. Itu kan tidak etis. Itu secara etika kita sebagai bangsa Timur yang memiliki etika adiluhung, juga secara kemanusiaan secara universal itu tidak etis. Karena itu kita luruskan. Bagaimana kita luruskan? Kita sudah ada agenda. Setelah ini kita akan mengadakan diskusi. Monggo Pak Jan nanti tahu. Insya Allah kita laksanakan di radar. Insya Allah kita laksanakan di radar. Nah setelah itu mungkin kita dengan Mas juga akan berjuang kita ke istana untuk mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali bahwa tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, bukan Hari Kesaktian Pancasilanya yang kita tidak setuju, tapi di situ mengibarkan bendera satu tiang penuh itulah yang kita tidak setuju dan harus. Nah, terus bagaimana dengan Hari Kesaktian Pancasila? Mungkin bisa dicari hari yang lain. Apa waktu para pembunuh peristiwa Gestok itu tertangkap atau bagaimana? Tapi bukan hari di mana pahlawan revolusi gugur dibunuh dengan kejam. Saya kira itu yang statement kita yang kita sampaikan. Mas, mungkin sedikit menambahkan. Jadi nanti kita dari dalam proyek itu yang mengangkat 30 Pancasila di dunia. Jadi menjadi hari bangga. Yang dari langit bumi, yang satunya yaitu hari dukanya. Dari 30-nya harus kita selesaikan sekalian. Kebetulan tadi malam kita sudah bersepakat, malah kita sudah mengirim surat ke Sekjen PBB waktu itu lewat BPIP, hanya belum ada respon. Nanti kita minta ke Presiden juga. Jadi tanggal 30 kita usulkan Pancasila, Hari Besar Pancasila Dunia atau Hari Perdamaian Abadi Dunia. Tanggal 30-nya yang usulkan dalam proyek bersama komunitas. Untuk yang tanggal 1 adalah Hari Bergabung dan harapan kita nanti kita bisa bersama-sama ke Jokowi. Jadi langsung usulannya 30 dan sudah dibagi tadi? Belum. Ini
mengikrarkan kesaktiannya di tengah duka, meniksakan kemenangan yang di saat lara. 1 Oktober gugur pahlawan revolusi. 1 Oktober 1965. 1 Oktober pahlawan revolusi telah gugur. 1 Oktober merah putih berseri, putra-putra terbaik jadi korban kekuasaan. Gelap masih menyelimuti, derap sepatu dan kokangan senjata menyeruak. Darah pahlawan revolusi bersimbah, terbentang setengah tiang merah putih bersedih. 1 Oktober gugur pahlawan revolusi. Pancasila menangis deras menyaksikan bentangan kibaran merah putih berubah, mengikrarkan kesaktiannya di tengah duka, merayakan kemenangan di saat lara. 1 Oktober gugur pahlawan revolusi. 1 Oktober sejarah meski diluruskan. 1 Oktober tabir kepalsuan meski disimpan. 1 Oktober merah putih bersedih, putra-putri terbaik jadi korban kekuasaan. 1 Oktober kami kibarkan bendera setengah tiang. 1 Oktober Indonesia berkabung, Pancasila menangis. 1 Oktober kami panjatkan doa untuk pahlawan revolusi. Terima kasih.